Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa semester 1. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari tentang ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan sama-sama masuk pada materi yang pertama, yaitu materi kormus dan bagian-bagiannya. Sebelum masuk pada materi yang pertama ini, alangkah baiknya adik-adik semua memiliki buku morfologi tumbuhan. Ini penulisnya adalah Gembong Citro Supomo. Saya lihat di toko-toko online ini sudah menjual buku ini. Jadi diharapkan semua memiliki buku paket ini, ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari kormus. Kormus itu terdapat pada tumbuhan, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan biji atau Magnoliophyta. Nah, pada tumbuhan biji, itu divisinya Magnoliophyta nanti dibagi lagi ke dalam dua kelas. Ada kelasnya Magnoliopsida dan ada kelasnya Liliopsida. Yang mungkin adik-adik kenal, kalau Magnoliopsida itu adalah tumbuhan yang memiliki keping biji dua, sedangkan Liliopsida memiliki keping biji satu. Nah, itu semua memiliki yang namanya kormus. Nah, kormus itu merupakan satu tubuh tumbuhan. Ada kata kuncinya, tubuh tumbuhan yang nyata memperlihatkan diferensiasinya. Nah, diferensiasi ini terdapat dalam 3 bagian pokok tubuh tumbuhan, yaitu ada pada daun, batang, dan akar. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah pertumbuhan suatu sel yang tumbuhnya memiliki fungsi yang lebih spesifik. Itu yang disebut dengan diferensiasi. Sehingga proses spesifikasi tersebut itu terjadi pada proses yang namanya metamorfosis bagian pokok atau kombinasi pada bagian pokok tersebut. Ada berbagai macam metamorfosis yang terjadi pada bagian pokok tumbuhan. Yang pertama itu ada kuncup atau gema. Nah, kuncup atau gema ini merupakan penjelmaan dari batang dan daun. Ya. Nah, kuncup ini kita lihat pada bunga yang belum mekar. Ya, makanya kuncup atau gema dan bunga atau flos ini merupakan penjelmaan dari bagian pokok yang sama, yaitu batang dan daun. Berbeda dengan duri atau spina. Nah, duri atau spina ini merupakan penjelmaan dari dahan maupun daun. Ya. Contohnya pada tumbuhan kaktus itu terdapat duri. Nah, duri pada kaktus itu merupakan metamorfosis dari daunnya. Ya, beda dengan pada bunga mawar. Nah, bunga mawar itu ada duri juga, tetapi duri pada bunga mawar itu merupakan metamorfosis dari dahannya. Ya. Nah, lalu ada lagi metamorfosis yang terjadi pada alat-alat pembelit atau sirus. Ya. Alat-alat pembelit atau sirus ini merupakan penjelmaan dari daun maupun dari dahan atau cabang. Jadi ada 3. Ada daun, ada dahan atau cabang. Ya. Nah, nanti alat-alat pembelit ini kita lihat misalnya ada akar pembelit. Nah, nanti pada contohnya pada daun sirih. Nanti ada sulur. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang kelima ada umbi atau tuber. Nah, umbi atau tuber ini merupakan metamorfosis dari batang atau penjelmaan dari batang.
Yang berikutnya yang keenam ada rimpang atau rizom. Nah, rimpang atau rizom ini merupakan metamorfosis atau penjelmaan dari batang beserta daun-daunnya. Contoh rimpang itu adalah jahe. Nah, jahe itu merupakan penjelmaan dari batang dan daun-daunnya. Yang terakhir ada umbi lapis atau bulbus. Nah, umbi lapis atau bulbus ini merupakan penjelmaan dari batang dan daun. Jadi, inilah bagian-bagian pada tumbuhan yang merupakan hasil dari metamorfosis atau perubahan dari bagian pokoknya. Ya. Nah, lalu berikutnya ada alat-alat lain yang lebih kecil atau lebih halus. Itu juga terdapat pada 3 bagian pokok pada tumbuhan. Nah, kita lihat. Bagian halus itu adalah ada alat pelengkap atau alat tambahan yang disebut juga dengan organa aksesoria. Yang pertama ada rambut atau pilus. Nah, rambut atau pilus ini nanti akan kita lihat pada akar, batang, dan daun. Nanti ada daun yang memiliki rambut. Ada rambut-rambut atau bulu-bulu pada akar. Lalu di batang juga ada yang memiliki rambut atau bulu. Berikutnya, sisik atau levis. Sisik atau levis ini juga biasanya terdapat pada daun. Daun yang bersisik. Ada juga pada batang atau ada juga pada dahan yang bersisik. Berikutnya, lentisel atau lentikulus. Nah, lentisel ini kebanyakan terdapat pada batang. Contoh lentisel itu kita bisa lihat pada pohon sengon. Ya, itu di batangnya jelas terlihat terdapat yang namanya lentisel. Nah, inilah alat pelengkap atau alat tambahan yang juga terdapat pada 3 bagian pokok tubuh tumbuhan. Nah, berikutnya cakupan ya yang dibahas pada kormus ini pun terdapat, yaitu yang disebut dengan alat hara atau organum nutritivum. Alat hara ini merupakan alat yang berhubungan dengan proses menghasilkan suatu makanan pada tumbuhan tersebut. Ya, ada akar dan daun yang fungsinya untuk menyerap dan mengolah makanan. Ada umbi. Umbi ini fungsinya dia untuk menyimpan makanan. Ada piala atau gelembung. Ini terdapat pada bagian tumbuh-tumbuhan yang merupakan bagian tertentu, misalnya untuk menangkap serangga. Piala atau gelembung ini kita bisa lihat pada tanaman nepenthes yang terdapat pada ujung daun piala atau gelembungnya itu. Nanti adik-adik semua lihat dan cari di internet apa itu tumbuhan nepenthes sehingga bisa terlihat jelas piala atau gelembungnya. Ya. Ini semua dinamakan juga alat-alat pertumbuhan atau alat vegetatif. Ya. Jadi alat hara ini merupakan alat yang berhubungan dengan cara memperoleh bahan makanan, juga merupakan alat pertumbuhan atau alat perkembangbiakan vegetatif. Ya. Berikutnya ada juga yang namanya organum reproduktivum. Ini bagian yang berfungsi untuk berkembang biak. Ada 3 bagiannya. Ada bunga, buah, dan biji. Jadi pada morfologi tumbuhan ini kita akan sama-sama mempelajari dan mengenal bagian atau tampak luar baik pada organum yang pertama itu nutritivum ya, dan juga yang namanya organum reproduktivum. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan akar, batang, daun pada organum nutritivum.